baik anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Untuk soal nomor 1, ketika ada soal penjumlahan dan pengurangan, ya 123 dikurangi 12 ditambah 345 dikurangi 34. Ini soal pertama ya. Nah, ingat kelompokkan dulu yang jumlah dengan yang jumlah, yang kurang dengan yang kurang. Gimana? Nah, misalnya ini 123 kamu jumlahkan dulu dengan 345. Baru kalian kurangi. Nah, yang kurang kan 12 dengan 34. Berarti 12 dengan 34-nya ditambahkan saja. Kemudian di tengahnya dikurangi. Nah, ini tambah ini berapa nih? Yuk, 3 tambah 5 kan 8. Ya, 2 tambah 4 6. 1 tambah 3 4. Jadi 468. Baru dikurangi hasil penjumlahan ini. 4 tambah 2 6 ya. Kalau 3 tambah 1 4. Oke. Nah, kalau seperti ini mungkin akan lebih mudah. Tinggal 8 dikurangi 6 berapa? Iya, 2. 6 dikurangi 4 bisa? Bisa. Berapa? 2 ya. Oke, yang 4 kita turunkan saja. Jadi isinya adalah 422. Ya, baik anak-anak. Dari soal yang nomor 4 itu ada soal cerita ya. Bilangan yang dimiliki adik adalah 2 lebihnya dari 2 kali bilangan yang dimiliki kakak. Jika jumlah kedua bilangan yang dimiliki adik dan kakak adalah 50, berapakah nilai bilangan yang dimiliki adik? Nah, untuk menjawab soal yang seperti ini, kita lakukan pemisalan dulu. Misalkan adik adalah A, sedangkan kakak adalah B. Ya. Kemudian dari soal kita mengetahui bahwa adik itu sama dengan 2 kali bilangan yang dimiliki kakak ditambah 2. Ya, jadi A sama dengan 2B ditambah 2. Kemudian dari soal juga kita mengetahui bahwa jumlah adik ditambah kakak itu adalah 50. Ya. Nah, yang ditanya adalah berapa nilai A atau adik, bilangan A itu berapa ya, gitu ya. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita pelajari yang namanya substitusi. Ya, substitusi itu merubah mengganti bilangan salah satu bilangan dengan bilangan yang sudah diketahui nilainya. Misalkan gini. Nah, dari soal kan kita tahu A ditambah B sama dengan 50. Ya. Nah, kita lihat si A-nya ini sudah ada nih. A itu nilainya 2B ditambah 2. Kita ubah si A ini dengan 2B ditambah 2. Ya. Jadi berapa 2B ditambah 2? Nah, itu harus 50 kan hasilnya. Nah, dari sini kita bisa lihat kenapa Ustazah tulis 3B? Ya, karena di sini kalau peubahnya sudah sama, ya B ini B ya, itu namanya peubah. Nah, kalau misalnya dia tidak ada angka 1, tidak ada angka di depannya, ini nilainya adalah 1 ya, si B ini. Jadi 2B ditambah 1B adalah 3B ya, ditambah 2 sama dengan 50 ya. Nah, jadi 3B ini nilainya sama dengan 50 di sini ya. Positif 2-nya kita pindahkan saja ke sana. Kalau pindah ruas jadi dikurangi 2. Ini sebetulnya kalau yang cara yang lebih panjangnya ya 3B dikurangi 3B gitu ya. Nah, atau 3B di sini dikurangi 2, yang kanan juga dikurangi 2 ya. 3B plus 2 dikurangi 2 kan jadi 3B ya. 50 dikurangi 2 berapa? Ya, 3B sama dengan 50 kurangi 2 berapa? 48 ya. Nah,
Dari sini kita akan memperoleh B-nya. B-nya dari mana? 48 dibagi 3. Berapa tuh 48 bagi 3? Berapa ya? 48 dibagi 3 adalah 16. Ya. Nah, ini si B kita dapat. Lalu A-nya berapa? Masukkan lagi ke persamaan pertama. Kan A ditambah B itu harus 50 ya. Nah, gitu. A-nya berapa ya? Kalau si B-nya udah diketahui 16 sama dengan 5. Nah, untuk mencari nilai A-nya, pisahkan saja A-nya, biarkan sendiri. Jadi 50. Nah, plus 16, kita pindahkan ke sana aja, tandanya jadi berubah 16 ya. Jadi dapat A-nya sama dengan 50 dikurangi 16, yaitu 34. Ya, coba dipahami dulu sebentar ya. Baik, untuk soal nomor 3, ini cukup mudah ya. 40% dari 12 senilai dengan berapa? Ingat kalau dari itu diapain? Ya, dikalikan. Jadi 40. Kalau persen itu kan per 100 ya. Iya, 40% dikali 12. Sama dengan berapa ya? Cara yang mudahnya gimana? Ya, kalau ada 0 di atas dengan 0 di bawah itu bisa dicoret ya? Iya, ini dengan ini boleh dicoret. Karena itu dibagi. Kalau dibagi, nolnya bisa saling menghilangkan. Kemudian, sekarang kita kalikan saja. Oh iya, bisa diperkecil nggak ini? Disederhanakan. 4/10. Kalau kita bagi 2 dulu jadi berapa ya? Iya, 4 dibagi 2 kan 2. Ya, 10 dibagi 2 itu berapa? Ya, 10 bagi 2 adalah 5. Baru kalian kalikan dengan 12. Kalau udah seperti ini gimana? Ya, lihat di pilihannya. Kemungkinan adalah kalian tinggal mengalihkan bagian atas dengan bagian atas. Bagian bawahnya dikali berapa dong ini? Ingat kalau bilangan bulat seperti ini ya, bukan pecahan, itu pasti pernya per 1. Ya, jadi kalian kalikan 2 dengan 12 itu 24. Ya, 5-nya dikalikan dengan 1. 5 kali 1 berapa? Iya, 5. Jadi isinya adalah 24/5. Ya, kemudian untuk soal nomor 2 ya anak-anak. Berapakah nilai dari 16 dikali 15 dikurangi 40 dibagi 5? Nah, ingat aturan kurung kali bataku. Kerjakan dulu yang ada di dalam kurung, kalau ada yang kurung ya. Kemudian kali bagi, baru tambah dan kurang. Nah, untuk soal ini kalian bisa kalikan dulu ini dengan ini, baru dikurangi hasil ini dengan ini. Jadi mengerjakannya adalah 16 kali 15 dulu, baru dikurangi 40 dibagi 5. Yuk kita hitung sama-sama. 16 kali 15. Ya, 240 ya. 240. Kita kurangi 40 dibagi 5 berapa? Iya, 8 ya. Jadi berapa dong? 240 dikurangi 8. Iya, betul. 232. Sip, untuk nomor 2 seperti itu. Ya, baik anak-anak. Dari soal yang nomor 4 itu ada soal cerita ya. Bilangan yang dimiliki adik adalah 2 lebihnya dari 2 kali bilangan yang dimiliki kakak. Jika jumlah kedua bilangan yang dimiliki adik dan kakak adalah 50, berapakah nilai bilangan yang dimiliki adik?
Nah, untuk menjawab soal yang seperti ini, kita lakukan pemisalan dulu. Misalkan adik adalah A, sedangkan kakak adalah B. Ya. Kemudian dari soal kita mengetahui bahwa adik itu sama dengan 2 kali bilangan yang dimiliki kakak ditambah 2. Ya, jadi A sama dengan 2B ditambah 2. Kemudian dari soal juga kita mengetahui bahwa jumlah adik ditambah kakak itu adalah 50. Ya. Nah, yang ditanya adalah berapa nilai A atau adik. Bilangan A itu berapa ya? Gitu ya. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita pelajari yang namanya substitusi. Ya, substitusi itu merubah mengganti bilangan salah satu bilangan dengan bilangan yang sudah diketahui nilainya. Misalkan gini. Nah, dari soal kan kita tahu A ditambah B sama dengan 50. Ya. Nah, kita lihat si A-nya ini sudah ada nih. A itu nilainya 2B ditambah 2. Kita ubah si A ini dengan 2B ditambah 2. Ya, jadi berapa 2B ditambah 2? Nah, itu harus 50 kan hasilnya. Nah, dari sini kita bisa lihat kenapa Ustazah tulis 3B? Ya, karena di sini kalau peubahnya sudah sama, ya, B ini B ya, itu namanya peubah. Nah, kalau misalnya dia tidak ada angka 1, tidak ada angka di depannya, ini nilainya adalah 1. Ya, si B ini. Jadi 2B ditambah 1B adalah 3B. Ya, ditambah 2 sama dengan 50. Ya. Nah, jadi 3B ini nilainya sama dengan 50 di sini, ya. Positif 2-nya kita pindahkan saja ke sana. Kalau pindah ruas jadi dikurangi 2. Ini sebetulnya kalau yang cara yang lebih panjangnya ya 3B dikurangi 3B gitu ya. Nah, atau 3B di sini dikurangi 2, yang kanan juga dikurangi 2 ya. 3B plus 2 dikurangi 2 kan jadi 3B ya. 50 dikurangi 2 berapa? Ya, 3B sama dengan 50 kurangi 2 berapa? 40? 48 ya. Nah, dari sini kita akan memperoleh B-nya. B-nya dari mana? 48 dibagi 3. Berapa tuh 48 bagi 3? Berapa ya? 48 dibagi 3 adalah 16. Ya. Nah, ini si B kita dapat. Lalu A-nya berapa? Masukkan lagi ke persamaan pertama. Kan A ditambah B itu harus 50 ya. Nah, gitu. A-nya berapa ya? Kalau si B-nya udah diketahui 16 sama dengan 5. Nah, untuk mencari nilai A-nya, pisahkan saja A-nya, biarkan sendiri. Jadi 50. Nah, plus 16 kita pindahkan ke sana aja, tandanya jadi berubah 16 ya. Jadi dapat A-nya sama dengan 50 dikurangi 16, yaitu 34. Ya, coba dipahami dulu sebentar ya. Baik anak-anak, untuk soal nomor 5 itu tentang keliling 3 buah persegi yang ditumpuk gitu ya. Nah, misalkan persegi pertama seperti ini, kemudian ditumpuk lagi dengan persegi kedua gitu ya, tumpuk lagi dengan persegi yang ketiga. Nah, anggaplah ia sama ya. Ini saja gambarnya mungkin kurang tepat. Semua sisinya pasti sama kalau persegi ya. Tergantung. Nah, ini luas persegi A. Ini yang A misalnya ya, ini B, ini C. Nah, 3 persegi ini luasnya masing-masing adalah 25 cm persegi. Yang A
luasnya 25 cm persegi. Yang B diketahui dari soal 16 cm persegi. Sedangkan yang C 9 cm persegi. Nah, dari luas persegi yang kita miliki ini, maka kita bisa mencari panjang sisinya ya. Ya, kalau mencari panjang sisinya berarti panjang sisi itu sama dengan akar gitu ya, dari si luas. Jadi akar dari 25 kan 5. Ya, kalau yang ini berarti panjang sisinya akar dari 16 berapa? Ya, 4. Kemudian akar dari 9. Ingat ya, akar itu berapa dikali berapa? Angkanya harus sama ya. Yang jika dikalikan isinya 9 itu berapa? Iya, 3. Pinter. Nah, kemudian yang ditanya ternyata adalah keliling dari bangun ini. Kita lihat, perhatikan sama-sama ya. Kalau ini 5, ini kesini berapa? Ini berarti panjang si B-nya itu kan 4 ya. Kemudian masuk lagi ada panjang si C. Nih C. Nah, kurang kelihatan ya? Apa gambarnya harus diperbesar? Kita perbesar gambarnya ya. Kita perbesar coba. Misalnya yang satu seperti ini deh, gede, lebih besar. Seginya seperti ini. Ini yang kedua nih. Kemudian ini yang ketiga nih. Nah, kalau misalkan kita ditanya kelilingnya, kita tahu pasti ya, yang ini berarti 5 cm kan. Yang ini 4 cm, ini 3 cm. Ya, betul nggak? Nah, ini ada cara mudahnya, yaitu kalian buat saja. Kita buat sudut pandang yang baru ya dari gambar ini. Anggap saja semuanya bisa menjadi sebuah persegi panjang. Bisa menjadi sebuah persegi panjang ya. Gabungan ini bisa menjadi sebuah persegi panjang. Gimana caranya ya? Iya, tentunya bisa. Ini kita geser ke sana, ini kita geser ke sini, ini juga kita geser ke sana, ini kita geser ke sini. Jadi begini, karena digeser ya. Ini digeser ke sini, jadilah dia akan membentuk sebuah persegi panjang. Jadi hitung-hitungannya gimana dong? Kalau misalnya kelilingnya seperti ini jadi berbentuk seperti persegi panjang. Kalian tinggal mengalihkan ya 4 kali sisi yang besar ini. 4 dikali sisi A. 4 dikali sisi A. Ditambah 2 kali sisi B, ditambah 2 kali sisi C. Kenapa? Coba nih, logikanya ya. Kalau ini 1, 2, 3, nah ini digeser ke ujung nih, garis yang ini, kita geser ke ujung. Nih, sampai sini ya. Ya, jadi dia akan lurus begini nih. Karena ini dengan ini kan sama panjang ya. Ini sama ini. Maka dia akan menjadi 4 sisi. Si A-nya diambil semua. Jadi 4 dikali 5 berapa? Ditambah 2 kali sisi B. Kenapa sisi B cuma 2? Ini tinggal digeser aja kan, yang ini ke sini, yang ini ke sini. Ya, jadi 2 dikali 4 sama dengan berapa? Ditambah 2 dikali 3, karena si 3 ini bergeser ke sana, ini bergeser ke sini. Jadi 2
dikali C-nya 3 ya. Nah, seperti itu. Jadi tinggal gimana? Tinggal kita kalikan. 4 kali 5, 20. Ya, 2 kali 4 berapa? Iya, 8. 2 kali 3, 6. Jadi 20 tambah 8, 28 ditambah 6. Ya, 34 cm. Ya, coba dipakai dulu logikanya. Kalau misalnya digeser berarti gimana ya? Ya, dicoba dulu coba. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan ke Ustazah ya.